Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going Coach Justin secara terang-terangan menyebut Sintayong bukanlah sosok yang tepat untuk membawa timnas Indonesia bersaing di Piala Dunia. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Nalar TV Indonesia, ia mengatakan Sintayong perlu diganti jika Indonesia ingin tampil maksimal di Piala Dunia. Menurut Coach Justin, meskipun Sintayong membawa timnas Indonesia meraih hasil positif, kemampuan pelatih asal Korea Selatan ini dianggap belum cukup untuk level dunia. Ia menilai pergantian pelatih adalah langkah penting jika Indonesia berhasil lolos ke ajang bergengsi tersebut. Coach Justin juga menyarankan agar PSSI mempertimbangkan pelatih asal Belanda sebagai pengganti Sintayong. Alasannya, banyak pemain naturalisasi timnas Indonesia berasal dari Belanda, seperti Jay Idzes dan Sandy Walsh. Pelatih dari Belanda dianggap lebih memahami budaya serta gaya bermain mereka. Justin menyebut contoh sukses pelatih Arne Slot di Liverpool sebagai inspirasi. Di musim debutnya, Arne Slot berhasil membawa Liverpool memimpin Liga Inggris dan Liga Champions tanpa kesulitan adaptasi. Meski kritik ini menuai banyak perhatian, PSSI tetap menunjukkan kepercayaan penuh pada Sintayong. Kontraknya yang berlangsung hingga 2027 mencakup berbagai turnamen besar, seperti SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23. Mayoritas pemain yang tampil di Piala AFF 2024 diprediksi akan menjadi tulang punggung timnas di masa depan. PSSI tampaknya melihat Sintayong sebagai sosok yang dapat membangun fondasi jangka panjang untuk timnas Indonesia. Pernyataan Coach Justin memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian mendukung gagasannya, menganggap pergantian pelatih perlu dilakukan demi kemajuan timnas. Namun, banyak juga yang menilai kritik tersebut terlalu dini, mengingat Sintayong masih membawa timnas ke arah yang lebih baik. Rafael Struijk baru-baru ini berbagi pengalaman tentang perbedaan bermain sepak bola di Belanda dan Indonesia. Dalam sebuah video di kanal YouTube Le Minerale, Struijk menceritakan bagaimana atmosfer di kedua negara memiliki keunikan masing-masing. Pemain kelahiran 2003 ini menjawab pertanyaan Aureli Moermans tentang perubahan terbesar yang ia rasakan setelah membela timnas Indonesia. Ia mengaku banyak hal menarik yang ia alami sejak memutuskan menjadi bagian dari skuad Garuda. Rafael menjelaskan bahwa perbedaan ini wajar karena ia lahir dan besar di Belanda. Sebagai pemain yang tumbuh di negara kincir angin, ia memiliki kebiasaan dan pengalaman yang sangat berbeda dibandingkan dengan saat berada di Indonesia. Pemain Brisbane Roar itu juga menyoroti salah satu perbedaan utama yang ia rasakan, yaitu soal antusiasme penggemar sepak bola di Indonesia. Menurut Rafael, supporter di Indonesia sangat luar biasa. Ia merasa kagum dengan cinta, semangat, dan emosi yang ditunjukkan para penggemar sepak bola di tanah air. Hal ini adalah pengalaman baru baginya karena atmosfer di Belanda cenderung lebih tenang dan terorganisir, sementara di Indonesia penuh gairah dan energi. Meski baru sebentar merasakan hidup di Indonesia, Rafael merasa sudah belajar banyak hal. Salah satu sumber pelajarannya adalah neneknya, yang sering menceritakan cerita-cerita menarik tentang budaya Indonesia. Pengalaman ini semakin memperkuat rasa bangganya menjadi bagian dari timnas Indonesia. Rafael Struijk kini semakin nyaman dengan perannya di timnas. Ia merasa mendapat banyak dukungan dari penggemar, dan terus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain, all of a sudden Bahrain memberikan sinyal bahaya untuk timnas Indonesia setelah permintaan mereka agar laga kontra Indonesia digelar di tempat netral resmi ditolak oleh HFC. Federasi Sepak Bola Bahrain sebelumnya meminta FIFA agar pertandingan tersebut dipindahkan. Permintaan ini muncul karena adanya serangan siber yang diduga dilakukan oleh supporter timnas Indonesia setelah pertemuan pertama di Stadion Nasional Bahrain. Namun, AFC memastikan pertandingan tetap dilaksanakan sesuai rencana awal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan laga melawan Bahrain akan tetap digelar di Indonesia. Kepastian ini didapat setelah Erick bertemu dengan Sekjen AFC, Datuk Windsor Paul John di Doha. Dalam pertemuan itu, AFC menegaskan bahwa tidak ada perubahan lokasi pertandingan. Pertandingan nanti akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. AFC menilai tidak ada alasan yang cukup kuat untuk memindahkan lokasi pertandingan. Meski ada insiden serangan siber, mereka menganggap itu bukan masalah yang relevan untuk memengaruhi tempat laga.
Erik juga menegaskan bahwa PSSI siap menjamin keamanan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pertandingan tersebut. Permintaan Bahrain untuk bermain di tempat netral memang cukup mengejutkan. Insiden serangan siber yang menjadi alasan mereka dianggap sebagai hal yang tidak biasa dalam dunia sepak bola. Namun, AFC tetap pada keputusannya dan mendukung timnas Indonesia sebagai tuan rumah. PSSI berharap situasi ini tidak memengaruhi persiapan mental pemain dan pertandingan berjalan dengan lancar. Dengan kepastian laga tetap digelar di Jakarta, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil maksimal. Dukungan supporter di kandang sendiri akan menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda. Media Vietnam kembali meledek Sintayong setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Mereka menyebut pelatih asal Korea Selatan itu tidak bisa membawa prestasi berarti tanpa bantuan pemain naturalisasi. Sindiran ini muncul setelah Indonesia tersingkir di babak penyisihan grup, menghentikan tren positif mereka yang sebelumnya selalu lolos ke semifinal dalam 2 edisi terakhir. Kekecewaan atas hasil ini juga diikuti oleh kritik tajam dari media Vietnam Soha. Media tersebut menyoroti kiprah Sin yang selama 5 tahun melatih Indonesia tidak mampu mempersembahkan satupun trofi. Mereka bahkan mengingatkan kegagalan Sin di berbagai turnamen, termasuk kekalahan di final Piala AFF 2020 dan final U23 Asia Tenggara 2023. Media Vietnam itu juga mempertanyakan performa timnas Indonesia yang dianggap melempem dibandingkan turnamen sebelumnya. Menurut mereka, permainan ngotot yang sering diperlihatkan Indonesia tidak terlihat di Piala AFF kali ini. Selain itu, Soha menyindir ketergantungan Sintayong pada pemain naturalisasi. Mereka menyebut keberhasilan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu tidak lepas dari peran besar bintang-bintang naturalisasi asal Eropa. Sindiran dari media Vietnam ini tentu menjadi tamparan bagi timnas Indonesia dan pelatih Sintayong. Gagalnya Indonesia di Piala AFF 2024 memperpanjang paceklik gelar yang sudah berlangsung selama 5 tahun terakhir. Kini, tantangan besar menanti Sin untuk membuktikan diri di turnamen berikutnya, terutama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI terus berupaya meningkatkan kualitas timnas Indonesia, salah satunya melalui program naturalisasi pemain keturunan. Langkah ini diambil untuk memperkuat tim nasional agar lebih kompetitif di level internasional. Baru-baru ini PSSI juga tengah memproses naturalisasi oleh Romeni sebagai bagian dari strategi jangka panjang mereka. Namun, proses naturalisasi pemain keturunan tidak selalu mulus. Menurut Arya Sinulinga, banyak pemain keturunan yang ragu untuk menerima tawaran ini. Alasan utamanya bukan soal uang atau nasionalisme, tetapi karena mereka masih berharap bisa membela timnas negara asalnya. Negara asal mereka sering dianggap memiliki peluang lebih besar untuk berprestasi di level internasional dibandingkan dengan Indonesia. Arya menjelaskan bahwa bagi pemain muda, keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia adalah langkah besar. Jika mereka menerima naturalisasi, mereka tidak lagi bisa memperkuat timnas negara asal karena Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda. Meski demikian, Arya menekankan agar publik tidak memberikan stigma negatif kepada pemain yang menolak bergabung. Ia meminta masyarakat untuk memahami bahwa keputusan tersebut sangat personal dan berhubungan dengan masa depan karir mereka. PSSI tetap optimis menghadapi tantangan ini dan mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya mereka. Arya berharap publik dapat memberikan kepercayaan penuh kepada tim yang sedang bekerja keras merealisasikan proses naturalisasi. Dengan strategi ini, PSSI bertekad membawa timnas Indonesia menjadi lebih kompetitif di kancah internasional. Jai Idzes, bek naturalisasi timnas Indonesia, menjadi sorotan setelah laporan dari Seribu Cuori Rosoblu menyebut bahwa Direktur Teknik Bologna, Giovanni Sartori, memantau permainannya. Informasi ini diungkap oleh jurnalis Italia, Nicolo Schira, yang menyebut Sartori sengaja hadir untuk mengamati beberapa pemain termasuk Idzes dalam pertandingan baru-baru ini. Para pemain yang dia soroti adalah bek tengah Jai Idzes, pemain sayap Gaetano Oristanio dan bek kanan Gabriele Zappa, tulis laporan tersebut. Disinyalir, kedatangan Sartori ke pertandingan tersebut dipengaruhi oleh rekomendasi Sam Beukema, mantan rekan satu tim Idzes di Go Ahead Eagles.
Kini, Beukema bermain sebagai bek Bologna dan diyakini mengenal baik kualitas Itzes. Bek naturalisasi Indonesia kelahiran Belanda, Jay Itzes, merupakan rekan satu tim dari bek Bologna, Sam Beukema, tambah laporan tersebut. Media penggemar Bologna itu juga memuji fleksibilitas Itzes yang dianggap sebagai nilai tambahnya. Meskipun posisi alaminya adalah bek tengah, Jay Itzes dapat beradaptasi di posisi bek kanan maupun bek kiri, bahkan sebagai gelandang, ungkap laporan itu. Kemampuan bermain di berbagai posisi ini membuatnya dianggap sebagai pemain serbaguna yang sangat berguna bagi skuad. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa Itzes bisa menjadi pelapis ideal bagi bek tengah utama Bologna, seperti Beukema dan Lucumi. Dia bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Beukema dan Lucumi untuk bernapas, tutup laporan tersebut. Jika benar Bologna serius mengincar Itzes, hal ini tentu menjadi peluang besar bagi pemain berusia 23 tahun tersebut untuk melanjutkan karirnya di Serie A dan menambah pengalamannya di level tertinggi.